lagi di channel Terasaswa. Oke, pada kesempatan kali ini akan coba kita bahas materi tentang gerak vertikal. Ini adalah materi lanjutan dari yang sebelumnya kita bahas tentang gerak GLBB dan GLB, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Ini adalah lanjutannya. Kita langsung masuk ke gerak vertikal yang merupakan adalah aplikasi dari gerak lurus berubah beraturan. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan. Kita mulai. Nah, di sini pembahasan kita yang pertama adalah tentang gerak vertikal ke bawah. Oke, di sini gerak vertikal ke bawah. Apa sih gerak vertikal ke bawah? Gerak vertikal ke bawah seperti ini. Ya, ketika kita menjatuhkan, melempar bola, ya dengan kecepatan awal ke bawah, akan seperti ini. Nah, dia akan dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi. Oke, sini gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda dengan kecepatan awal. Ciri gerak vertikal ke bawah adalah punya kecepatan awal yang mengalami percepatan yang sama dengan percepatan gravitasi. Jadi dia dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Persamaan kecepatan bendanya adalah Vt sama dengan V0 ditambah Gt. Dan persamaan posisi bendanya ini bisa kita dapatkan dengan H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah Gt kuadrat. Jadi seperti tadi saya bilang di awal, gerak vertikal adalah aplikasi dari gerak lurus berubah beraturan. Jadi semua perumusnya atau persamaannya itu adalah mengambil dari persamaan gerak GLBB. Tapi dengan asumsi bahwa gerak vertikal ke bawah ataupun gerak vertikal secara umum, dia asumsinya adalah apa? A-nya. Ya, kalau kita kenal di GLBB adalah A, dia akan menjadi dengan gravitasi. Oke ya. Dia akan sama dengan gravitasi. Jadi dia akan sebanding gravitasi. Jadi persamaan yang tadinya A akan kita rubah menjadi gravitasi atau G. Nah, tadi misalkan kayak ini. Vt sama dengan, kalau di GLBB kan V0 sama ditambah A kali T. Jadi G kali T. Ya, oke. Dan H di sini H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, berarti yang awalnya setengah T kuadrat jadi setengah GT kuadrat. Oke. Begitu juga di gerak jatuh bebas. Beda antara gerak vertikal ke bawah dengan gerak jatuh bebas. Kalau tadi gerak vertikal ke bawah adalah gerak yang dengan kecepatan awal, jadi dia punya kecepatan awal. Kalau gerak jatuh bebas adalah gerak yang tanpa kecepatan awal. Jadi ketika dia jatuh itu tanpa memiliki kecepatan awal sama sekali. Jadi kalau dibilang tanpa kecepatan awal, berarti bendanya itu kecepatan awalnya adalah 0. Oke ya. Jadi kita bisa tulis di sini bahwa kecepatan awal di sini di buah kelapa jatuh itu V0-nya itu sama dengan 0. Karena V0 sama dengan 0, inilah makanya rumusnya akan menjadi lebih singkat. Ya, rumusnya akan menjadi lebih singkat. Yang awalnya Vt sama dengan V0 ditambah Gt, jadi Vt sama dengan G kali T. V0-nya hilang. Kenapa? Karena V0-nya 0. Terus jadi persamaan posisi, waktu, dan kecepatannya itu bisa kita cari dengan H sama dengan setengah Gt kuadrat. Yang awalnya adalah H sama dengan V0 dikali T. V0-nya hilang, maka hilang. Yang T sama dengan akar 2H per G. Dan P sama dengan akar 2H per G. Nah, P di sini adalah kecepatan akhir saat dia menyentuh tanah. Oke, ini adalah gerak jatuh bebas. Dan gerak vertikal ke atas, ya, tadi ini adalah kebalikan dari gerak vertikal ke bawah. Tadi gerak vertikal ke bawah atau gerak jatuh bebas itu dia dipercepat. Kalau gerak vertikal ke atas, ini geraknya diperlambat. Kenapa? Karena dia berlawanan dengan arah gravitasi. Ya, pada gerak ini berlaku persamaan sebagai berikut. Jadi yang tadi adalah plus jadi minus Gt. Kenapa? Karena dia berlawanan dari arah gravitasi. Yang H sama dengan V0 dikali T minus setengah Gt kuadrat. Kenapa? Karena dia berlawanan arah gravitasi. Dan T maksimum ini adalah V0 dibagi G. Jadi untuk naik ke atas dia perlu waktu adalah V0 dibagi G. Dan H maksimum itu adalah V0 kuadrat dibagi 2G. Jadi ketika kita melempar benda, ya melempar benda dari bawah naik ke atas, nah ini adalah gerak vertikal ke atas. Ketika kita turun lagi, yang berlaku adalah gerak vertikal ke bawah. Jadi ketika menghitung benda yang bergerak seperti ini, maka kita harus bisa bedakan yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Jadi dihitung secara terpisah. Kenapa tidak dihitung secara terpisah? Karena kalau gerak vertikal ke atas dia dipercepat oleh gravitasi, sedangkan gerak vertikal ke bawah dia diperlambat oleh gravitasi. Nah, contohnya di sini saya di sini punya soal, sebuah bola dilepaskan Stephen dari atas sebuah gedung, dilepas. Ya,
ya, dilepaskan berarti menandakan kalau dia kecepatan awal 0, kecepatan awalnya itu sama dengan 0 atau gerak jatuh bebas. Pada saat dilempar, John ini di atas tanah menjalankan stopwatch dan lajunya terasa 3 detik. Laju bola saat menyentuh tanah dan ketinggian gedung adalah, nah bisa kita cari rumusnya apa? Finalnya pasti 0. Kenapa finalnya 0? Karena tadi tanpa kecepatan awal. PT-nya sama dengan GT, G kali T. Jadi 10 dikali 3, H-nya sama dengan setengah GT kuadrat, jadinya 45 meter. Nah, ini beda. Contoh soal yang kedua. Di sini seorang melempar bola ke atas. Jadi bolanya ke atas. Kalau melempar bola ke atas tadi sekali lagi pasti dia akan mengalami nanti gerak yang keduanya, yaitu akan jatuh ke bawah. Nah, di sini adalah ketinggian maksimum yang ditanya adalah ketinggian maksimumnya, kecepatan bola saat ketinggian 1 meter dari tanah, atau waktu bola untuk mencapai tanah. Maka kita bisa cari yang A, ya. Yang A kita bisa cari di sini pakai apa nih ketinggian maksimum? Berarti kita pakai rumus langsung V0 kuadrat dibagi 2G. Ya, jadi 20 kali 20 sama dengan 2 dikali 10 atau 20 meter. Dan PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2G untuk mencari kecepatan akhir ya. Karena di sini ketinggiannya adalah 1 meter. Nah, di sini saya menggunakan persamaan ini 1. Ya, kenapa 1? Karena saya pakai gerak vertikal ke atas pada saat benda naik ke atas ya, 1 meter. Jadi H di sini adalah 1 meter. Tapi boleh nggak saya nanti pakai yang ke bawah pada saat dia bergerak ke bawah? Boleh, silakan saja. Tapi kalau dia pakai gerak vertikal ke bawah, pasti hasilnya nanti akan sama. Pasti akan sama. Coba kita hitung. Ini saya pakai vertikal ke atas dulu. Jadi 20 kuadrat dikurang 2 dikali 10 dikali 1. Jadi 380 akar 380. Begitu juga kalau saya pakai gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah H-nya bukan 1. Hanya di sini adalah 20 dikurang 1. Jadi hanya adalah 19. Jadi hanya bukan lagi pakai 1 tapi hanya pakai 19. Seperti itu. Dan ini VT sama dengan V0 dikurang G untuk mencari apa? Kecepatan akhir saat dia. Nah, maka di sini kita dapat VT-nya 0. Kenapa VT-nya 0? Karena kecepatan akhiran di sini kita pakai VT-nya 0. Nah, untuk apa? Untuk mencari T naik. Sehingga T di udara. Ingat ya. Sehingga T di udara sama dengan 2 dikali T naik atau jadinya 4 second. Kapan berlakunya nih? T di udara sama dengan 2 detik 2 kali T naik. Ini pada saat ketinggian awal dan ketinggian akhir sama. Nah, baru bisa berlaku nih rumus 2 kali T naik. Nah, contoh soal yang kedua ini dilempar dari sebuah gedung. Jadi dia naiknya segini, turunnya lebih panjang. Nah, ketika seperti ini maka tidak lagi berlaku T naik dan sama dengan T turun. Yang berlaku adalah T naiknya adalah 3 detik. Ini kita bisa cari dengan V0 dibagi G. Jadi hanya sama dengan V0 kuadrat dibagi 2G sehingga dapatnya 45. T naiknya ini adalah 45 meter. Karena tinggi gedung sendiri adalah 80 meter, maka tinggi dari sini ke sini adalah 45 ditambah 80 atau 125 meter. Jadi 2 dikali 125 dibagi 10 atau 5 detik. Sehingga T di udara bukan lagi 2 kali T naik. Kenapa? Karena naik dan turunnya ketinggiannya berbeda. Oke, titik awalnya berbeda dengan titik akhir. Maka kita tidak bisa bilang T di udara adalah 2 kali T naik. Maka kita harus cari secara masing-masing. Oke, seperti itu contoh soalnya. Ini ada contoh soal lagi. Ini seorang melempar bola ke atas dengan kecepatan 15 meter per second dari sebuah atap rumah. Jika waktunya adalah 8 detik, benda tersebut sampai ke tanah, tentukanlah ketinggian dari atap dari rumah. Oke, ketinggian atap dari rumah, maka kita bisa cari T naiknya dulu. Oke, cari dulu T naiknya. Kenapa? Kita dapat di situ kan 8 meter dia di udara. Ya, oke, 8 meter di udara. Maka kita dapat T naiknya adalah 1,5. Sehingga T turunnya berapa? T turunnya tinggal dikurang 8 dikurang 1,5. Jadi T turunnya adalah 6,5. Maka kita bisa dapat ketinggiannya dia. Ketinggiannya dia tadi naiknya dia ketinggian atap rumah. Jadi ketinggian atap rumah dari atap sampai ke bawah. Oke, kita bisa pakai rumus apa? Setengah GT kuadrat. Ya, setengah GT kuadrat. Nah, oke, dari sini kita tulis jadinya setengah kali 60 ya, kali 10 kali 6,5 sama dengan 42,25 meter.
Ya 42,25 meter ini adalah ketinggian mana? Ketinggian ketinggian benda, ya, ketinggian benda tuh dari atas ketinggian maksimum sampai dengan waktu dia ke bawah atau sampai dengan ke tanah. Itu adalah ketinggian secara keseluruhan. Ya, bukan ketinggian atap. Nah, kalau ditanya ketinggian atap, maka kita harus cari dulu naiknya berapa. Oke, naik berapa? Ini adalah H di sini. Ini kalau kita bahas ini adalah rumah. Dia naik. Nah, dia naik ke sini habis itu turun. Yang 42,5 ini yang ini. 42,5. Kenapa? Karena dia adalah waktu turunnya yang dipakai. Maka kita harus cari dulu apa? T naik. Oke, kita cari T naiknya. Kita cari T naiknya. Maka karena kecepatannya 0, kita bisa dapat tadi H-nya itu adalah setengah GT. Ini rumus sebentar. H-nya bisa kita cari pakai rumus yang apa? H sama dengan apa? V0. Oke, V0 dikali T naik ya, ini ya, T naik kurang setengah GT kuadrat. Nah, T-nya adalah T naik yang dipakai. Nah, T naik ini berapa? V0-nya di situ kita dapat 15 dikali 1,5 dikurang setengah kali 10 jadi 5 dikali 1,5 dikuadratin. Oke, kita bisa dapat 1,5 dikuadratin itu 2,25 dikali 5. Nah, ini bisa kita dapat T-nya berapa. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti ditanya ketinggian atap. Maka ketinggian atapnya itu bisa kamu dapat dari apa? Hasil 42,25 dikurang ini. Nah, itu adalah ketinggian atap. Dan kecepatan benda saat ketinggian 2 meter, maka bisa kamu cari ketinggian 2 meter. Berarti sini, ketinggian 2 meter dari tanah. Berarti H-nya yang dipakai adalah 40,25 meter. Oke, seperti itu cara untuk menyelesaikan soal-soal di gerak vertikal. Nah, di sini ada catatan untuk rumus cepat yang bisa dipakai, tapi ada syaratnya jika salah satu kecepatannya sama dengan 0. Ingat ya, salah satu kecepatannya sama dengan 0. Contoh, nah ini H sama dengan apa? H bisa P kuadrat per 2G, bisa juga setengah GT kuadrat. Dan T itu bisa V per G, kecepatan dibagi gravitasi, atau bisa juga akar 2H per G. Ya, P sama dengan G kali T, atau bisa juga akar 2GH. Tergantung apa yang diketahui. Tapi syaratnya di sini adalah salah satu kecepatan sama dengan 0. Bisa kecepatan awal ataupun bisa kecepatan akhir. Jadi kalau ada salah satu kecepatan yang sama dengan 0, ini salah satu ya. Nah, jadi nggak harus salah satu. Maka rumus cepat ini bisa digunakan. Jadi ke-6 rumus cepat ini bisa digunakan. Oke. Sampai sini dulu video pembelajaran kita kali ini tentang gerak vertikal. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Cukup sekian, mudah-mudahan kalian semuanya mengerti. Pembahasan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.